Oke sobat upgrade, kita sudah sampai tujuan dan ini yang kita cari. Hola, diablos, ula koros, domestos nomos. Sobat upgrade, kembali lagi di channel saya dan kali ini saya lagi ada di daerah apa sih, kampung sawah kali ya. Dan sekarang belakang saya ini sawah, ada gunungnya juga. Ini kita mau menuju ke Srehejo dan ini udah KM ke 20. Jadi masih ada berapa, 50 kilo lagi untuk total ya. Nanti kita istirahat dulu deh, capek juga ya. Mantap. Sekolah di mana emang? Sini. Situ. Aku sono. Wah, udah pulang nih, bocah enak juga nih. Oke, kita lanjut aja setelah intro tadi. Ya, perjalanan masih panjang guys, jadi ya semangat. Sebetulnya perjalanan kali ini nih harusnya bareng si Mezar nih, sang finisher 500 km. Cuma kemarin katanya kan dia main bola tuh guys, terus kecetit pinggangnya, jadi nggak bisa ikut. Ada SD. Gara-gara dia kecetit pinggangnya, jadi mungkin nanti kita podcast doang sama Mezar. Akhirnya saya sendirian nih. Fans MU. Kadang-kadang ya kelakuannya. Ini masih harus nanyak dulu nih. Ini kan ngelewatin pabrik apa peternakan ya. Masalah itu guys, nanjak plus bau tai ayam tuh, wah, mengganggu. Wah, view-nya keren tuh. Jalur yang bakal kita tempuh nih, mau sih jalan-jalan begini. Nanti kita akan ngelewatin hutan lindung ya, atau hutan apa sih itu, Kadaka, hutan perhutani ya. Di situ baru mulai ademnya tuh guys. Dan waktu itu lewatin rute ini nih bareng anak-anak KSS yang ini eksi dulu. Waduh, kita sekarang lihat sini lagi. Yo, turunan. Wah, akhirnya. Wops. Kenapa tiba-tiba ada drop-dropan? Jalannya tanah lempengnya bergeser guys. Sisa longsor apa gimana nih? Holy hell, ngeri juga tuh. By the way, kalian kalau gue jauh ya, misalnya di atas 100 kilo lah, tipsnya apa sih guys? Sebenarnya nih ya, kalau dari saya, misalnya udah lama nggak goes nih, hal yang paling ditakutin tuh bukan karena napas ngos-ngosan atau paha pegel ya. Tapi yang paling ditakuti apa? Pantat sakit pak, ngilu lagi nih pantat nih. Emang kadang-kadang ya suka begitu tuh. Hai, ini kita baru KM 23 aja ya, 23. Rasanya tuh kayak jauh banget. Perasaan lu sampai sini biasa aja. Kenapa jadi begini sekarang nih? Ini lagi banyak gabah-gabah yang dijemur guys. Halo. Tos. Ya. Pak, bentar. Ini banyak gabah-gabah yang lagi dijemur, mungkin dari sawah setempat ya. Nah, gue nggak tahu nih apakah dijual atau buat konsumsi sendiri kan. Kalau buat konsumsi sendiri tuh berarti
ketahanan pangan daerah sini nih oke juga guys. Ini kan beras udah nggak beli. Meow 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 meow. Dadah. Cabe udah tinggal metik. Sayur tinggal nyabut. Alright. Wah, ini sawah-sawahnya kayak bulan Januari kemarin kan baru pada ditanemin nih guys. Nanti mulai Maret April kali ya baru pada kuning tuh. Kalau pada kuning tuh sawah tuh emang cakep, beda, emang beda. Dan kali ini saya pakai si Pat lagi nih. Ini sepeda udah lama banget nggak dipakai, kemarin baru dicuci. Gila, hampir nyungsep gua, remnya nggak pakem ternyata. Ya itu dia, kalau sepeda nggak dipakai kadang ya remnya ngempos, bannya kempes, rantai kadang berkarat. Barang tuh kenapa begitu ya kalau lama nggak dipakai ya? Kadang sepatu juga tiba-tiba kulitnya pada ngelupas atau pada coplok. Semua tuh memang harus reguler dipakai guys. Kemarin tuh waktu video tentang nasib channel ini ya, alhamdulillah banyak yang komen dan supportnya luar biasa. Dan ternyata banyak hal-hal yang menurut saya itu biasa ya. Kayak ya kan saya bikin video belusukan video gue gitu, ternyata banyak yang inspire orang untuk bener-bener main sepeda. Bener-bener kayak, bang gue dari SMA nih sampai gue ditempatin di daerah gara-gara ngeliat sepeda lu gue terus. Terus ada juga yang dia tadinya di Kalimantan terus pindah ke Jawa, terus ngelewatin hutan-hutan karet yang pernah saya lewatin. Terus dia bilang, wah ini kan yang digoes sama Om Ageng dulu. Maksud gue itu kayak nanemin core memory gitu ternyata ya. Wow, luar biasa guys. Thank you banget loh. Ternyata impact-nya gitu ya. Oke, SD-nya di belakang gunung guys. Cakep juga view-nya ya. Dadah. Hai. Kita mau masuki SD Gobang ya, jam 9.49. Ini udah 25 kilo. Kita jalanin aja deh. Ini sih nggak ada tanjakan yang berarti ya sekarang. Nanti baru menuju ke Serejo tuh, kalau ngeliat elevasinya baru menukik. Nukik itu beneran kayak apa ya? Mungkin kalau pernah ke Mangacong, apa sih, Babinsa ya? Ekspektasi saya sih kayak gitu. Yuhu, menurun nih. Walaupun pakai e-bike tetap aja kalau ada turunan tuh happy guys. Turunan is your friend. Turunan is your friend. Tipis-tipis. Nanti mungkin yang agak tinggi tuh yang pas mau ke hutan Pasirawinya ya, itu rada tebel tuh tanjakannya tuh. Ini kenapa pakai sifat lagi? Kan tadi pikiran mau pakai si Santu ya. Terus karena si Mezar waktu itu mau ikut, jadi wah ini pakai gravel tuh. Wah gue biar mawas diri lah ya, ngimbangin. Ya gue pakai ini aja nih. Soalnya kan kalau pakai santuy kayak overkill banget gitu guys. Akhirnya dicas lah ini, si santuy nggak dicas. Ya udah, sekarang kita pakai. Dan ini saya balikin ke 27,5 lagi ya. Waktu dipakai pas ke Bandung kan sempat ganti ke 700C tuh. Halo. Sempat pakai 740 ya. Kan balikin ke 27,5 lagi. Gue tuh penasaran nih kalau daerah-daerah bukit situ tuh ada jalur nggak dilurusin pinggiran situ, kayak keren banget guys. Ada kali ya harusnya ya. Mulai nanjak. Jadi inget pas ke puncak dulu nih, nanjak ini nih. Kita
gas tipis-tipis saja ya, tidak perlu digerusa-gerusu. Ini tanah ada segini banyak nih, udah ada yang nguasain Pak, luar biasa. Pas kapan tuh gue ngeliat ada orang jual gunung men. Mending jual tanah gitu ya, udah biasa lah jual gunung loh. Kan berarti ya apapun yang terdapat di gunung itu ya, itu bisa jadi hak milik lu. Kalau itu bebatuan, udah lu kayak lu, bener deh. Tinggal dipecah-pecahin bikin split. Ini mobil klakson. Woi, gue juga capek. Paling gak enak tuh guys, lagi nanjak begini terus diklakson. Oh, bener-bener sih, asli. Aish. Ini sih sebenarnya nanjaknya cuman berapa nih, 10 atau 12 ya. Kan perkara lama nggak gue saya. Jadi berabe. Nah, dikit lagi guys. Dikit lagi. Kan sambil ngomong makin capek gak sih? Gak apa-apa lah ya, tandanya masih bisa mikir berarti. Justru yang repot tuh kalau udah nanjak diem. Kenapa tuh. Ini nih KHDTK Pasirawi, alhamdulillah. Dulu jalur ini tuh masih bebatuan guys, sekarang udah dicor. Dan kemarin ngeliat beberapa goeser juga, ada Om Agus ya, terus ada beberapa juga saya lihat lewat sini. Nanti tembusnya deket arah Srehejo. Cuman elevasinya belum tahu nih. Oke sobat upgrade, kita lanjut lagi setelah istirahat sejedak pemirsa. Ini tuh ya, si strap GoPro tuh lama nggak dipakai, ngonde juga deh guys. Karetnya tuh kayak melar gitu kan. Ayo. Wih, ada apanya tuh? Ada infografisnya, kita cek dulu guys. Oke, hutan penelitian Pasirawi punyanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nih. Ini Desa Lewi Batu, Kecamatan Trumpin. Dibangun 1938, luasnya 14 hektar lebih, ketinggian 150 mdpl. Dari tadi nanjak-nanjak cuma 150 mdpl, gokil. Ini kalau total elevasinya tuh padahal berapa? 800 ya. Kalau di maps jalur hutan ini nih cukup panjang nih guys. Wow, gila, pohonnya gede-gede banget guys. Masya Allah. Allahu Akbar. Wih, ini pohon apa? Bentukan pohonnya tuh kayak, wah gokil. Wih, dan sebelah kanan ini kan sebenarnya kayak tebing ya. Jadi miring langsung ke arah perkampungan sana tuh. Jadi yang ngeri-ngeri sedap juga nih. Cuman sekarang kan jalannya udah dicor, udah lebar. Jadinya ya lebih safety lah ya. Jadi mungkin sepanjang ini nih banyak kebun
singkong, pohon karet, pohon pisang, macam-macam guys. Asal nggak ada macan kumbang aja nih, nggak lucu kan. Oh, ada. Wow, wah gila, adem. Yoi, mantap jiwa guys. Agak menurun. Yoi. Oke, bagian sini aspal. Yang penting tuh kita masih ketemu orang lewat seliweran, insya Allah tuh aman. Nggak lucu kalau misalnya begini kagak ada yang lewat guys. Ya walaupun di 1-2 orang lah ya, tapi kan waduh, syahdu. Nih saya pakai kacamata ini ya nih, kacamata sunglasses, jadi agak gelap. Moga-moga sih view di GoPro nggak gelap ya. Pohonnya kayak di hutan-hutan purba gitu guys. Tuh, yang tingginya tuh ini berapa? 40 meter kali ya, 40-30 meter kali ini pohon nih. Sama kayak tadi tuh pas di belakang, pohonnya gue tinggi-tinggi banget. Guys, mantap. Oh, nyusuri jalan. Ingat kayak waktu ini, dulu tuh pernah waktu motoran ya, dari Citorek lanjut Sawarna. Ada dekat Sawarna tuh masuk banyak kayak hutan-hutan gini kan, jalannya juga halus kayak gini nih. Naik motor, wah gila, indah bener hidup, asli guys, luar biasa itu, luar biasa. Wih gokil, ke kiri kemana itu? Waduh. Ini rencana saya ada mau beli GoPro apa, DJI Neo ya, yang kamera bisa ngikutin di belakang tuh. Jadi kalau syuting gini kan ada angle yang beda lah ya. Jadi kayak ada third person view-nya pakai drone. Pak, ya menyapa warga setempat tuh nggak ada salahnya guys. Pertama gratis ya kan, dan kalau ada apa-apa ya mereka itu yang bisa kita mintain tolong. Kalau nggak siapa lagi coba kalau kayak begini kan, nggak ada ya. Of course minta tolong Allah ya, cuman kan pasti via penggeraknya, perantaranya ya. Itu ada Gunung Halimun sama Salak ya. Nggak kelihatan sih kalau dari sini deh. Oke, tadi tuh nama tempatnya Bukit Kantalarang ya. Dan sebelah kiri nih, kalau kita turun itu ke jembatan gantung Kantalarang. Sebenarnya nggak jauh. Cuman kayak kita nggak kesana deh, udah mangkas waktu. Nah sampai sini nih jalanannya udah mulai agak bumpy nih guys. Padahal tadi itu asik tuh, aspal gitu ya. Cuman yang begini juga lebih asik, ya kan? Ini GPS yang saya pakai dari IG Sport. Udah lama juga nih saya punya, dan beberapa kali dipakai untuk jarak jauh ya. Baterainya irit guys, baterainya irit. Wow. Nah ini pertigaan lagi nih. Ini pertigaan yang disebutkan apa bukan nih? Ada perumahan warga, tenanglah hidup. Yang repot tuh kalau jalannya udah makin sempit, nggak ada perumahan, nggak ada rumah warga gini. Waduh, itu tuh baru tuh panik. Lagi kalau sendirian begini kan,
Masih mending tuh waktu ke Cimapa sama Sipil, kan masih berdua tuh. Bawa melipir dikit kalinya. Oh, ini pertigaan nih. Hajin dulu. Nanyak begini guys. Ini nggak ada di brosur nih. Wah, ada dogi lagi. Biasa kalau dogi kampung ini sih baik, dia baik. Yang penting kita saling tegur sapa aja. Iya kan? Baik, dia baik. Kayaknya mulai dari sini elevasi makin menggila deh. Harusnya kan kita total jarak berapa? 35 ya. Dan ini 3 kilonya kayaknya menukik. Lumayan. Mana udah mentok lagi nih sprocket nih. Lama nggak pakai, berat banget pakai Equatrack tuh. Wah, kita tetap perlu nyari warung guys. Tetap perlu nyari warung kita. Wow, Masya Allah. Ya, kita sambil berzikir aja lah ya. Setiap langkah nih. Ya, Allahu Akbar. Dan sebentar lagi insya Allah kita memasuki Ramadan guys. Nah kan kita baru mau mulai lagi nih konten. Tiba-tiba Ramadan. Nanti kita cek deh kira-kira kita bisa munculin konten apa. Saya pengen nyoba tuh bareng teman-teman gravel. Kan mereka suka ngadain ya. Suka ngadain Goes Night Ride tuh pas puasa. Nah coba kita nanti cek bisa join apa enggak. Turunan. Hai, mantap. Ya, itu aja tuh deh turunan nih. Kalau kayak tempat gini guys, ada sebagian jalan yang udah dicor halus, diaspal, terus ada yang belum. Nah itu faktor apa itu? Faktor dana desa belum cair apa gimana itu? Ya nggak sih? Jadi pertanyaan juga kan. Soalnya bener-bener kayak bumi dan langit gitu guys. Yang satu udah dicor halus, yang satu kan masih bebatu gini nih, masih makadam. Oke, nanjak dikit. Atau mungkin karena semalam sempat hujan kali ya. Tapi enggak, langitnya biru kok, ada matahari. Harusnya sih kondusif. Ada jalan raya guys. Yo, ada jalan raya. Wah, aspal halus. Wah, aduh, nikmat. Sebenarnya Goes tuh kalau sepenuhnya aspal gini juga ngebosenin. Tapi kalau makadam kayak tadi terus juga pagal juga. Apakah saya sampai di top of the world? Ternyata kita belok kiri guys. Ke kanan tuh mana ya? Nggak tahu juga tuh, cuma kita ke sana nih. Masih di daerah Lowi Batu ya. Yoi. Nah ini kan bener sih jalurnya. Yang penting ada ibu-ibu kan tuh.
selama ada ibu-ibu naik motor kan berarti ada kehidupan. Nah cuman problemnya ini tempat masih buka kan nih si Srehejo nih. Takutnya kan FOMO pas itu doang tuh guys. FOMO pas apa tuh namanya, COVID. Habis itu dia nggak buka lagi. Moga-moga sih buka ya. Wih, curam sekali turunan. Wah gokil. Ini rem jangan sampai kelok ini. Ngelok berapa? Mana belakang pakai ini lagi ban supermoto, jadi nggak ada traction nih guys. Suruh ke kanan sama kiri sih sama aja. Kanan sama kiri sama aja. Karena satu wilayah ya, tembusnya sama. Kita kanan dulu deh. Nanti baliknya coba. Apa ini? Apa ini? Menanjak. Baterai udah tinggal 3 batang nih guys. Oke, karena dari tadi kan pakai normal terus ya. Dan normal tuh memang untuk limitnya di 70-an kilo. Wah, pas jalur-jalur begini nih masih ada sisa-sisa baterai lah. Wah. Bentar. Ini kayak rem depan juga nggak seberapa jepit ya guys. Kudu di bleeding ulang nih kayaknya. Ini ke kanan nih. Oh iya bener. Nah, kita ke kanan. Memang dibilang itu arah ke Srehejo. Tanjakannya mak jedau. Ternyata benar. Jadi kalau tipikal daerah-daerah Gobang Rumpin ya begitu itu dah. Begitu itu tipikalnya. Si jauh nih guys. Si berapa lagi nih guys? Hilal belum terlihat soalnya. Sebenarnya kalau dilihat di map sih katanya bisa, tapi ini udah nggak jalur ya. Coba kita jalur yang satu lagi deh. Kita cari yang lebih ramah kali ya. Udah nanyak-nanyak. Tapi ya udahlah. Daripada. Ini gue pakai sepeda ini nih, jujur lebih ngeri pas turunan. Karena bannya nggak ada gigit-gigitnya sama sekali guys. Punten mak.
Sebenarnya tadi kita agak keluar jalur, nyari jalur baru karena tadi tuh jalannya blok dan donat gitu kan. Dan memang kalau di maps tuh kayak tidak meyakinkan. Yo. Ini agak beda jalurnya dari yang saya buat di GPX. Soalnya tadi ngeliat kok kayak nggak ada jalur, ya kan? Kayak lebih yakin sama jalur aspal begini nih. Ini semoga sih di depan kan ada pertigaan nih. Jalurnya beneran ke situ, Pak. Karena kayak udah makin lama kayak makin di ujung ini. Wah bener, ada belokan jalan aspal ya. Insya Allah sih benar ya, cuman nggak mau terlalu bablas remnya, depannya nggak main. Ya paling nggak enak tuh kalau pas nanya lupa shifting. Kalau dibetot resiko rantai, kalau enggak berat benar. Wah ada petunjuknya nih ya, wisata Srejo. Wah benar berarti guys, benar berarti. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tinggal final boss ini, tinggal final boss. Tanyakan nih ngaso dulu lah. Heart rate 170-an. Kita baiknya ngaso dulu sebelum tanyakan sadis. Yeah. Sebenarnya kita bisa ngelihat itu tanyakan pedas apa enggak dari suara kendaraan yang naik, Pak. Kalau mereka suara kenceng dan ngeden, berarti tanyakannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Heart rate udah turun 120-an nih. Insya Allah bisa sampai tempat. Holy moly. Ini trekking. Oh udah high. Kalau ngeliat gini nih, vibes-nya tuh kayak di Jogja ya, yang Mangunan tuh, hutan pinus, mirip banget. Makanya kalau di sana rame, Pak. Sini guys, saya doang. Oke, di gerbang ada pos. Kita cek aja bayar berapa ya. Buka, alhamdulillah. Pak, bayar berapa tiket? 15. Sepeda mah enggak ya? Orang doang kan? Oke, 15.000. Oke, bayarnya 15.000. Mahal murah tuh guys, 15.000. Ini gue curiga tadi ada 2 tiket ya, nggak tahu tuh satu lagi tiket apaan. Cuman ya karena ada loket resminya ya udah lah ya. Setidaknya ini bukan punglai. Yang kesel kan kalau ada suruh ada punglainya itu, Pak, menyebalkan. Oke, kita bisa sampai sana nih kalau sepeda.
Ini kayak punya perhutani ya. Oke. Wah. Jos banget itu. Yoi. Parkir sini deh. Allahu Akbar. Oke sobat Apiret, kita sudah sampai tujuan dan ini yang kita cari. Selamat datang di Seraejo. Wah. Bismillah. Jadi ini kayak rumah kayu gitu guys. Yo ho 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 ho. Sampai sana. Warungnya pada tutup kali ya kalau hari biasa. Oke guys, thank you banget nih udah hadir ya, udah mau nonton. Nih goyang-goyang karena anginnya gede banget nih, jadi gimbalnya sedikit overloaded. Ya, nanti pulangnya nggak tahu gimana caranya, pokoknya ya begitu deh. Kita istirahat dulu sampai jam 1-an kali ya, habis itu pulang deh baru. Thank you banget udah nonton, sampai jumpa di episode selanjutnya, bye.